Sobat Tantangan, pada tayangan-tayangan tantangan hidup sebelumnya kita sudah menonton itu ada episode tentang PNK. Nah, apa sih itu PNK? Yang saya ketahui hanya pendidikan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, apa manfaat dari PNK itu sendiri yang belum kita ketahui secara mendalam. Oleh karena itu, hari ini kita sudah mengundang Mami Aisyah dan Pak Budiar untuk memberi informasi dan memperjelas apa itu PNK dan manfaat-manfaatnya pastinya. Silakan. Oh, dari saya dulu nih. Iya, boleh. Iya. Tadi Bro Elbas bilang PNK ya. PNK itu adalah pendidikan nilai kemanusiaan ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu nih udah diundang saya dan Pak Budiar. Kebetulan kami berdua adalah pengajar PNK di sekolah, di sebuah sekolah ya. Jadi ya kalau ditanya apa itu PNK ya makanan kita sehari-hari pasti. Nah ya, PNK itu tadi pendidikan nilai kemanusiaan ya. Nah, sebagai manusia kita sebaiknya punya nilai di dalam menjalani kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, kalau nilai itu biasanya kalau anak-anak aja nilai mau yang tinggi apa yang rendah? Mau yang tinggi dong. Nah, berarti kita harus mencari nilai yang tinggi supaya hidup kita ini juga punya nilai yang tinggi seperti itu. Nah, nilai ini ada 5 yang kita perhatikan, kita junjung tinggi ya. Yang punya satu itu adalah kebenaran. Yang kedua apa Pak Budiar? Kebajikan. Yang ketiga Cinta kasih kasih. pinter. Yang keempat kedamaian. Yang kelima Ahimsa. Non-violence. Oh. Indonesianya tanpa kekerasan. Nah ya, jadi 5 nilai ini yang dijunjung tinggi. Yang kalau bisa dijalankan berarti hidup kita ini akan punya nilai yang tinggi ya. Nah, satu kebenarannya, kebenaran ini adalah kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran yang pembenaran, bukan yang kebenaran ya. Jadi dipahami dulu sesuatu masalah ini kebenarannya hakiki atau tidak. Contoh gampangnya, kita misalnya lahir dari rahim seorang ibu. Ini kebenaran, benar nggak? Iya. Bukan dari lubang batu kan? Suatu fakta ini. Nah, kebenaran ini dibawa kemanapun benar. Ya, mau dibawa ke ujung dunia manapun, manusia itu lahir dari rahim seorang ibu. Kebenaran inilah yang kita pelajari. Nah, tidak boleh terbalik nih. Setelah kita yakin ya bahwa kita lahir dari rahim seorang ibu, benar-benar meyakini akan adalah kebajikan. Kebajikan itu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, lakukan yang benar. Lakukan yang baik. Ada kan orang-orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, tapi dilakukannya nggak benar. Nah, ini nggak punya nilai jadinya. Kalau kita mau punya nilai, setelah kita bisa membedakan, lakukan yang terbaik. Ya, bagaimana memperlakukan seorang ibu yang telah melahirkan kita? Lakukan yang terbaik. Ya, nah, setelah kita memahami yang pertama kebenaran, yang kedua itu kebajikan, ya. Yang ketiga itu adalah cinta kasih. Ya, setelah kita tahu kita lahir dari rahim seorang ibu, maka apa yang harus kita lakukan terhadap seorang ibu, maka timbullah cinta kasih itu ya. Yang keempat baru damai. Ya, setelah kita ada cinta kasih, maka akan terjadilah kedamaian di dalam hati dan kehidupan kita. Kalau yang ke 1, 2, 3, 4 sudah dilaksanakan, kita tidak mungkin
ya melakukan kekerasan seperti itulah. 5 nilai inilah yang membuat hidup kita ini sebagai cahaya ya, kemana-mana pun kita pergi kita dapat membawa terang bagi banyak orang, bagi dunia ini, seperti itu kira-kira. Nah, oh ternyata seperti itu. Nah, saya kira nilai itu nilai A+, nilai 10, bukan ya? Bukan. Jadi nilai ini memang luhur sekali ya, dalam. Mungkin bisa lebih diperdalam lagi dengan Pak Budi. Kenapa harus berurutan Pak? Kenapa nggak boleh yang tadi nilai pertama itu lompat ke 3 dahulu baru kedua? Kalau misalnya kamu sudah mengetahui kebenarannya, ya nggak mungkin dong kamu melakukan ini maksudnya kejahatan atau apa gitu kan. Nah itu kan emang mesti berurutan begitu karena otomatis itu timbul dengan sendirinya. Oh gitu. Otomatis kalau, ya misalnya kalau kamu sudah tahu bahwa itu satu kebenaran, otomatis itu kebajikan itu akan timbul dalam diri kamu gitu. Nah sesudah kebajikan itu ada dalam diri kamu, berarti cinta kasih juga timbul dong. Nah cinta kasih timbul, nah kedamaian hati. Nah kalau sudah damai ya otomatis kamu nggak melakukan non violence lagi kepada orang gitu. Jadi emang mesti secara keseluruhan mesti dari atas dulu ke bawah. Kamu mungkin dari bawah dulu, dulu kamu naik ke atas gitu. Logis Pak. Oke. Nah contohnya banyak Bro Elbert. Iya, apa aja itu Mi contoh-contohnya? Pak Budiar nih, coba kasih contoh lagi bisa. Misalnya matahari selalu terbit di timur, dia terbit di barat. Gitu itu satu kebenaran. Itu kebenaran ya. Di mana-mana juga sama. Iya. Ya. Nah, apalagi ya misalnya kayak bulan juga dia pasti timbulnya pada malam hari gitu. Mungkin dia timbulnya pada siang hari sewaktu matahari lagi ada gitu. Misalnya kayak begitu gitu. Nah, PNK ini artinya harus dipelajari oleh siapa dong Mi? Dan bagaimana cara kita mempelajarinya? Nah, PNK ini sebaiknya diterapkan semasa anak-anak itu semasa anak-anak, jadi sedini mungkin ya. Jadi kita belajar PNK ini mulai dari TK, taman kanak-kanak pun sudah bisa. Seperti itu Bro Elbert. Jadi banyak sekali di dalam story telling gitu ya yang disampaikan pada anak-anak, itu pesan-pesan atau nilai-nilai PNK itu bisa diterapkan atau disisipkan di dalam cerita-cerita anak-anak. Artinya setiap orang tua itu nanti harus menanamkan PNK ini ya terhadap anak-anaknya ya. Betul, makanya yang belajar itu bukan hanya anak-anaknya saja, bukan hanya guru-gurunya saja, tapi orang tuanya pun harus mau belajar ya. Jadi kalau ada undangan tentang parenting untuk orang tua, jangan nggak datang. Begitu ya Pak ya. Betul. Buatlah diri kita ini semakin menambah umur, semakin punya nilai yang tinggi. Itu Bro Elbert. Oh begitu. Karena kalau enggak malu anak-anaknya nanti yang tegur orang tuanya. Oke, Pak Budiar, tadi Mami ada memberitahu salah satu media pembelajaran PNK itu dari orang tua ke anak itu storytelling. Artinya misalnya nih yang saya nangkep, orang tua pada saat membacakan buku cerita kemudian nanti menanamkan pesan moral kepada anak. Nah, selain media storytelling ini ada media apa lagi yang bisa kita terapkan? Sebenarnya di sekolah kita itu juga kita terapkan storytelling juga. Tapi sebelum masuk ke kelas itu biasanya kita melakukan silent sitting dulu selama kira-kira 10 menit lah gitu. Nah sesudah silent sitting biasanya ada storytelling. Nah itu ya diterapkan juga, maksudnya apa itu kebenaran yang 5 nilai-nilai tadi. Nah kalau sebenarnya orang tua sebenarnya paling baik ya menemani anaknya waktu di rumah gitu. Nah itu diterapkan juga gitu sebagai pengawas gitu kan. Kebanyakan kan ibu-ibu di sana kan repot gitu kan, banyak kerjaan, jadi kadang-kadang wah
nggak ada waktu gitu buat anak-anak gitu. Makanya saya bilang kalau mereka nggak ngikutin, kadang-kadang anaknya yang tegur orang tuanya gitu. Karena sudah pernah kejadian ya, mereka negur orang tuanya gitu, kenapa begitu gitu. Nah, daripada malu, ya udah ikut parenting aja. Oh gitu. Kalau media lain nih, misalnya games, bisa nggak kita mau mensisipkan PNK terhadap anak-anak? Sebenarnya kalau games ya, saya sih nggak terlalu mendalami ya, tapi saya suka ingat anak saya dulu, ya anak saya dulu itu main game, terus lihat game, terus samkok itu loh, samkok, ya. Saya juga nggak mendalami apa sih itu samkok, ya. Nah ternyata di kemudian hari anak saya itu memperdalam bisnis lah ya. Ternyata saya bilang, kok kamu bisnis bisa berhasil gitu ya? Pakai samkok dong, nilai-nilai samkok. Nah, strateginya itu, ya. Strateginya. Ternyata banyak sekali yang bisa digali sebenarnya dalam media pembelajaran. Nah, jadi kita nih guru-guru PNK juga kreatif ya Pak ya. Bagaimana ya supaya bisa menerapkan PNK pada anak-anak. Sekarang mah nggak usah repot, banyak video klip yang kita lihat dari WA yang kita terima itu bisa. Nanti lirik lagunya dong ya? Bukan lagu bos, nih video klip, bisa cerita-cerita. Misalnya aja ini anjing bisa menangis, ya. Nah ini anjing bisa membantu membawakan barang untuk majikannya ya Pak Budiar ya. Nah ini kebenaran apa enggak sih, kita cari dulu. Bener nggak anjing ini punya perasaan? Ya ternyata ini satu kebenaran loh. Kita bisa lihat anjing itu menangis beneran ya ketika majikannya sakit. Nah anjing aja setelah tahu kebenaran ini dia melakukan kebajikan, ya dia membawa makanan, mengambil makanan, mencuri makanan kalau kita bilang, padahal dia mengambil makanan untuk majikan yang sedang sakit, dikejarkan tuh sama yang punya, yang dagang makanannya. Ternyata dia begitu melihat, timbullah cinta kasih. Nah cinta kasih, oh ternyata anjing ini bukan pencuri makanan aku, tapi dia untuk memberikannya kepada bosnya yang sedang sakit. Aduh, yang dagangnya itu rasanya juga berlinang air mata. Iya, pastinya cinta ya. kasihnya. Timbullah kedamaian. Wah, kalau begitu aku bisa belajar dari seekor anjing. Seekor anjing aja melakukan nilai yang begitu luhur. Aku kok enggak. Begitu makanan aku diambil, aku kejar anjingnya, ya. Bahkan aku mau timpuk, mau pukul, ya. Tapi setelah tahu, timbullah kedamaian. Maka yang kelima ini, setelah dia tahu 4 nilai ini dilakukan oleh seekor anjing, dia tidak mau lagi melakukan kekerasan. Sampai pemukulnya itu dilempar, dia tidak mau lagi memukul anjing. Besoknya dia bawa makanan untuk dikasih ke majikan anjing. Dari anjing aja kita bisa belajar. Ini kan kebenaran. Betul. Nah seperti itu. Jadi medianya banyak. Medianya dari video pendek tadi ya. Movie klip. Terus banyak sekali dari ini Pak Budiar, dari kata-kata. Ya, dari kata-kata, istilah-istilah. Pada beberapa hari yang lalu kan saya mendengar tuh Pak Budiar juga tentang istilah-istilah dari bahasa Jerman itu ya. Nah itu juga punya nilai yang sangat tinggi untuk diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lancar banget. Kalau media lain Pak Budiar, kalau tadi Mami sudah kasih contoh tentang video pendek yang bisa kita ambil pesan-pesannya, kalau dari lagu bisa nggak? Bisa. Tapi sebenarnya juga ada lain metode lagi kan. Misalnya benar-benar anak-anak itu dibikin dalam kelompok, bikin permainan. Jadi bukan game seperti bukan game gadget, tapi benar-benar game bermain benar-benar gitu. Jadi mereka dibagi dalam beberapa kelompok. Misalnya dikasih tugas, mereka terdampar di satu pulau misalnya, cuma membawa ini. Apa yang kamu lakukan duluan, apa ini. Nah itu mereka kerjasama. Nah nanti di situ kita bisa lihat
kekompakan mereka, apa itunya apa segala macam bisa dilihat dari situ. Nah itu biasanya lebih disukain sama anak-anak sih. Lebih Biasanya. cepat untuk Ya. nangkepnya ya. Iya, betul. bermain, berpikir, berkreatif ya. Jadi 5 nilai ini bisa mereka terapkan dalam sebuah permainan Permainan. games itu. betul. Itu seru loh. Iya. Karena kan rame-rame kan mainnya. Apa kita perlu main sekarang? Nanti suatu hari ya. Nah, kita main. kalau begitu Pak Budiar, Mami, seberapa penting PNK yang misalnya tadi sudah misalnya kita terapkan terhadap anak-anak, dan anak-anak misalnya sudah mendapatkan banyak nilai, value, makna, seberapa penting ini buat kehidupan mereka? Oh, sangat penting ya, sangat penting. Itu kita bisa melihat dalam tingkah pola anak sehari-hari. Betul. Ya, betul ya Pak Budiar ya. Jadi saya pernah ngobrol dengan satu keluarga yang memang punya anaknya yang satu belajar PNK, yang dua tidak misalnya ya. Perbandingannya ya. Misalnya, nah ini beda sekali, baik dalam cara berpikir ya, baik dalam tingkah sehari-harinya, dalam pelayanan terhadap kedua orang tuanya mereka. Ini sangat berbeda gitu. Ini yang sangat membahagiakan, yang sangat membanggakan kita sebagai guru PNK ya Pak ya. Nah jadi ada rasa bangga gitu, ada rasa hidup kita ini penuh arti ya, bisa memberikan nilai luhur kepada seorang anak yang bisa menjadi duta perubahan di dalam keluarganya. Seperti itu. Pak Budiar, mungkin ada yang mau ditambahkan tentang pentingnya PNK terhadap anak-anak? Selama ini sih ketika saya menjalankan PNK itu terhadap anak-anak, jadi anak-anak itu lebih terbuka gitu. Jadi malah kadang-kadang suka curhat gitu. Nah kalau udah curhat itu kan sebenarnya beban-beban mereka yang di rumah juga kadang-kadang lepas gitu. Jadi mereka juga lebih tenang, lebih apa, lebih gitu. enjoy belajarnya, betul. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaatnya ya Mami ya, Pak Budiar, tentang pentingnya PNK yang harus diterapkan anak-anak sejak dini. Jadi, apalagi tadi ada 5 nilai, yaitu yang pertama kita sudah bisa mengetahui kebenaran, kemudian kebajikan, kemudian cinta kasih, kedamaian, dan yang terakhir tanpa kekerasan. Artinya, apabila hidup kita tanpa kekerasan, maka hidup kita penuh dengan kedamaian, sehingga negara ini pun juga pasti akan maju dan berkembang. Ya seperti itu. Ada pesan-pesan penutup dari Mami? Ya, jadi kami sangat mengharapkan sebagai pengajar PNK ini bisa diterapkan ya, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua ya. Dari mana mulainya? Sekolah ya. Dari sekolah lah nilai-nilai PNK ini bisa berkembang sangat cepat, karena di sekolah itu bukan 1-2 orang kan, ratusan seperti itu. Dan nilai-nilai PNK ini sampai kita tua ya, kasarnya sampai kita mau mati pun kita harus punya nilai di dalam hidup ini. Seperti itu bro. Itu dari saya sih ya. Dari Pak Budiar ada pesan-pesan penutup? Ya seperti pepatah bahasa Jerman yang bilang, "Man lernt nie aus." Orang tidak pernah berhenti belajar. Jadi sampai tua pun kita mesti belajar. Terus PNK diterapkan, dan ya diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari kita gitu, bukan dalam mengajar aja, tapi dalam kehidupan sehari-hari.